Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Sihotan. Kali ini kita akan membahas materi hukum Kepler ketiga atau hukum 3 Kepler disertai dengan pembahasan soal. Oke, baik. Yang pertama, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan bunyi hukum 3 Kepler. Anak-anak, hukum 3 Kepler itu berbunyi kuadrat skala revolusi. Kalau dikatakan skala revolusi itu sama dengan periode yang simbolnya dengan T besar ya. Kuadrat skala revolusi berarti ini pangkat 2 ya, T pangkat 2. Kuadrat skala revolusi planet itu katanya sebanding dengan pangkat 3 ya. Dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Artinya ini sebanding dengan jarak pangkat 3 ya, rata-rata planet ke matahari. Artinya seperti ini ya. Kalau misalnya ini planet yang pertama ya, warna biru ini planet yang pertama. Nah jadi revolusi itu artinya berarti satu kali mengelilingi matahari ya, itu maksudnya skala revolusi ya. Nah kemudian kalau dikatakan jarak rata-rata planet ke matahari itu ini ya, yang D1 ini anak-anak ya, yang D1 ini. Kemudian ini adalah planet yang kedua ya. Planet yang kedua ini juga berevolusi ya. Satu kali revolusi atau satu kali periode itu katanya sebanding dengan jarak pangkat 3 planet ini terhadap matahari ya. Nah jadi hubungannya adalah periode pangkat 2 itu sebanding dengan D pangkat 3 ya. T besar ini adalah periode, sementara D ini adalah jarak. Itu diambil dari kata distance ya, jarak. Oke, kalau misalnya kedua planet ini kita bandingkan anak-anak ya, maka rumusnya nanti seperti ini ya. T1 pangkat 2 dibagi T2 pangkat 2 akan sama dengan D1 pangkat 3 per D2 pangkat 3. Ini hubungannya ya, kalau kita bandingkan planet 1 ini dengan planet 2. Baik anak-anak, di sini kita akan membahas contoh soal hukum 3 Kepler ya. Nah, soalnya seperti ini. Dua buah planet P dan Q mengorbit matahari atau mengelilingi matahari ya. Apabila perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9. Artinya di sini planet P lebih dekat dengan matahari sementara planet Q lebih jauh daripada matahari. Kalau kita lihat dari sisi perbandingan ini ya, 4:9. Nah, pertanyaannya di sini anak-anak, perbandingan periode planet P dan Q berapa? Itu dia ya. Artinya periode P banding periode Q itu berapa ya. Nah, kalau kita kembali ke sebelumnya, bahwa rumus hukum 3 Kepler itu adalah T1 pangkat 2 itu dibagi dengan T2 pangkat 2 itu akan sama dengan D1 pangkat 3 dibagi dengan D2 pangkat 3 ya kan. Nah maka ini kita bisa samakan rumus ini ya, kita ganti 1 menjadi P ya, 2 menjadi Q. Oke, maka persamaan ini menjadi TP pangkat 2 dibagi TQ pangkat 2 sama dengan perbandingan jaraknya adalah 4:9 ya kan. Kita buatlah di sini 4:9. Ini pangkat 3 ya, pangkat 3. 4 pangkat 3, 9 pangkat 3 ya. Oke, selanjutnya kita turunkan TP pangkat 2 dibagi TQ pangkat 2. Ini akan sama dengan, nah 4 pangkat 3 kita kalikan dia, 4 kali 4 kali 4. Kemudian di bawah 9 kali 9 kali 9. Oke. Lalu kemudian anak-anak, pangkat 2 ini kita hilangkan, di sebelah kanan ini jadi kita akarkan ya. Berarti perbandingannya jadi seperti ini. TP
banding TQ itu akan sama dengan, kalau ini kita akarkan anak-anak ya, ini kita akarkan, maka akar 4 itu kan 2 ya kan, 2 kali 2 kali 2 dibagi akar 9 3, kemudian dikali 3 dikali 3, sehingga perbandingannya adalah TP dibagi TQ akan sama dengan 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya adalah 8 berbanding 3 kali 3 kali 3 berarti 27, sehingga anak-anak perbandingannya adalah 8 banding 27. Artinya anak-anak, kalau semakin jauh planet itu dari matahari, itu lama revolusinya itu semakin bertambah atau semakin naik ya. Artinya dia lama ya, lama skala revolusinya dibandingkan kalau dia semakin dekat dengan matahari. Itu dia ya. Artinya kalau semakin jauh jaraknya, maka periodenya juga semakin lama gitu. Itu konsepnya. Oke. Di sini soalnya adalah sama dengan soal nomor 1, hanya saja di sini diketahui periode planet P ya. Kita baca dulu soalnya. 2 buah planet P dan Q mengorbit matahari ya. Apabila perbandingan jarak planet P dan Q terhadap matahari itu adalah 4 banding 9, artinya planet P lebih dekat dengan matahari, planet Q lebih jauh dengan matahari ya. Di sini diketahui juga periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari ya. Artinya satuan periodenya di sini dalam hari ya. Maka periode planet Q mengelilingi matahari berapa hari gitu ya, berapa hari. Nah, caranya adalah sangat mudah ya. Berdasarkan rumus hukum Kepler ya, bahwa periode itu ya, periode pangkat 2 itu akan sebanding dengan jarak pangkat 3 ya. Itu dia. Nah, jadi di sini untuk mencari periode planet Q, kita bandingkan saja dengan periode planet P ya. Rumusnya seperti ini. TQ pangkat 2 dibagi dengan TP pangkat 2 akan sama dengan ya, DQ pangkat 3 dibagi DP pangkat 3. Oke, kita lanjut ya. TQ pangkat 2 dibagi TP pangkat 2. Nah, TP-nya kan ada anak-anak, itu adalah 24 hari. Kita tulis di sini 24 hari ya. Ini pangkat 2. Oke, sama dengan DQ itu adalah, ini jadi kita balikkan ya. Kalau DP dibagi DQ itu 4 banding 9, tetapi kalau DQ bagi DP menjadi 9 banding 4 gitu dia. Berarti ini 9 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Oke ya. Maka di sini adalah TQ pangkat 2 itu akan sama dengan, oke, ini kita jabarkan 9 kali 9 kali 9 dibagi 4 kali 4 kali 4. Kemudian ini kita kali silang langsung anak-anak ya. Kita kalikan ke sini. Maka ini dikali 24 pangkat 2 ya. 24 pangkat 2. Harinya kita hilangkan saja dulu ya. 24 pangkat 2. Maka hasilnya ini adalah, kalau kita hilangkan pangkat 2 ini, maka TQ sama dengan, ini kan jadi diakarkan ini anak-anak, diakarkan ya. Maka hasil akarnya ini adalah 3 kali 3 kali 3 dibagi 2 kali 2 kali 2. Hasil akarnya ini kan jadi 24. Oke ya, 24. Ini kali ya. Selanjutnya kita sederhanakan. TQ sama dengan 3 kali 3 kali 3 itu adalah 27. 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8 dikali 24. Maka ini kita coret, hasilnya ini adalah 3. Oke, 3 kali 7 21, 3 kali 2 6 tambah 2 8. Artinya lama atau periode planet Q mengelilingi matahari itu adalah
81 hari. Artinya anak-anak, kalau semakin jauh dari matahari, artinya kalau D-nya makin besar, maka periodenya juga makin lama. Itu konsepnya. Kalau D-nya makin dekat dengan matahari, maka periodenya juga makin berkurang. Ya, itu dia ya. Oke, kira-kira ini pembahasan tentang hukum 3 Kepler. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Sampai sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih sudah menyimak penjelasan yang Bapak berikan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye, Amitovo semuanya.